Upaya pencarian sebuah pesawat latih milik TNI Angkatan Laut yang jatuh di Selat Madura terus dilakukan petugas gabungan. Keributan terjadi saat mahasiswa coba hentikan kendaraan rombongan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang melintas ketika unjuk rasa tolak kenaikan BBM berlangsung. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas tak terhindarkan saat eksekusi lahan seluas sekitar 2.000 meter persegi di perumahan Taman Durensawit, Jakarta Timur berlangsung. Puluhan rumah serta ruko hangus dilalap si jago merah hingga membuat panik warga. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Utri Farza kembali hadir menjumpai Anda di hari Kamis 8 September 2022. Ya, kita awali informasi fokus pagi dari sebuah pesawat latih yang milik TNI Angkatan Laut jatuh di Selat Madura Rabu pagi saat menggelar latihan dengan kapal perang di jajaran Koarmada 2. Pencarian terhadap korban dan pesawat latih itu langsung dilakukan. Video ini merekam detik-detik sebelum pesawat latih berjenis G-36 Bonanza T-2503 dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Madura, tepatnya di alur pelayaran barat Surabaya Rabu pagi. Pesawat masih terpantau mengikuti latihan pertahanan pangkalan dan terbang di atas dermaga ujung Koarmada 2. Markas Besar TNI Angkatan Laut Rabu siang membenarkan jatuhnya pesawat latih tersebut saat tengah melakukan latihan dengan unsur KRI di jajaran Koarmada 2. Pesawat take off pukul 8:45 pagi dari Bandara Juanda, lalu hilang kontak pada pukul 8:55 atau 10 menit kemudian. Pesawat tersebut mengalami suatu gangguan kemungkinan ke laut dan tenggelam. Sampai saat ini, tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Hingga Rabu malam, penyebab jatuhnya pesawat yang diterbangkan pilot Lettu Laut Yudhistira Eka Permadi dan co-pilot Letda Laut Dendi Kresna Bakti tersebut belum diketahui. Sementara itu, seorang warga Bangkalan Madura, Jawa Timur mengaku sempat melihat saat pesawat latih tersebut oleng lalu terjun ke perairan Selat Madura. Pesawatnya itu udah mulai oleng kayaknya, Pak. Itu warnanya apa, Pak? Sekitaran abu-abu dah. Abu-abu. Olengnya agak gimana? Muter-muter? Enggak, ini langsung turun gitu kan. Oh, gitu. Iya. Sempat terdengar ledakan enggak? Enggak, belum. Cuma bunyi mesin itu udah mulai kasar kayaknya. Hingga Rabu petang, pihak TNI Angkatan Laut terus melakukan pencarian terhadap pesawat dan korban. Sejumlah kapal perang terpantau menuju lokasi jatuhnya pesawat di alur pelayaran barat Surabaya. Tercatat 13 KRI, 1 KAL, 1 tim Kopaska, dan 1 tim penyelam berikut 2 helikopter diterjunkan dalam proses pencarian yang dipimpin langsung Pangko Armada 2 dan Komandan Guspurla Koarmada 2. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Diduga salah menginjak pedal gas, sebuah mobil menabrak 5 gerobak pedagang kaki lima di Kelurahan Mekarsari, Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibatnya seorang pedagang terluka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik saat sebuah mobil tiba-tiba melaju dan menghantam 5 gerobak pedagang kaki lima di Jalan Mekarsari, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Mobil yang dikendarai sepasang suami istri itu terhenti setelah menabrak gardu listrik. Akibat insiden ini, 5 gerobak pedagang hancur berantakan.
Sementara, mobil jenis sedan itu rusak parah di bagian depan. Beruntung, pengemudi dan penumpang mobil tidak mengalami luka. Menurut warga, mobil itu sempat diperingatkan agar berjalan pelan. Namun, tiba-tiba mobil melaju dan menabrak gerobak. Tiba-tiba dia mungkin ambil kiri karena mobil metik ya. Langsung nyeluduk dari sini sampai ke sana. Oh, artinya sempat berhenti itu mobil berarti ya? Mobil itu saya nggak lihat sempat berhentinya, tapi kalau dibilang suruh pelan itu logikanya dia nggak ada berhenti. Disuruh pelan gitu, berhenti gitu. Tiba-tiba ngeblak gitu. Akibat insiden ini, seorang pedagang harus dilarikan ke rumah sakit. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta membuat sejumlah ruas jalan tergenang. Ya, di Cengkareng, Jakarta Barat akibat luapan kali Mukervart membuat permukiman warga di Jalan Pesing Garden terendam banjir pada Rabu malam. Permukiman padat penduduk di Jalan Pesing Garden, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir meski perlahan surut pada Rabu malam. Namun ketinggian banjir masih berkisar antara 30 cm hingga 50 cm dan memaksa warga beraktivitas di tengah banjir. Sebelum banjir, kawasan ini hanya diguyur hujan ringan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Namun luapan air kali Mukervart yang berjarak beberapa meter dari permukiman membuat rumah warga di 3 RT terendam. Mereka khawatir banjir akan semakin tinggi seiring sebagian wilayah Jakarta Barat yang masih diguyur hujan. Dari jam 3 sore? Ya. Ini pas hujan deras tadi Bu ya berarti ya? Hujannya sih nggak deras. Cuma lama itu tadi Bu ya? Sebentar doang. Nggak tahu air dari mana, tahu-tahu banjir. Berapa jam tadi hujannya Bu? Nggak ada, sejam juga nggak ada, gerimis doang. Nggak. Ini mah biasa. Nggak hujan. Luapan air kali atau gimana Bu? Iya, jadi di mana-mana hujan, larinya kemari. Sebelumnya hujan yang mengguyur wilayah ibu kota juga membuat Jalan DI Panjaitan serta Cawang Baru Tengah Jatinegara Jakarta Timur terendam pada Rabu siang. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga sejumlah kendaraan yang melintas mogok. Ruas jalan hanya bisa digunakan satu lajur hingga pengendara terpaksa mengurangi laju kendaraannya. Sejumlah petugas dikerahkan ke lokasi banjir untuk mengatur arus lalu lintas. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase di jalan ini. Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan yang tergenang air setelah hujan deras mengguyur. Akibat genangan ini, arus lalu lintas macet panjang. Sejumlah kendaraan terpaksa mengambil lajur kanan di jalur cepat untuk menghindari genangan agar kendaraannya tidak mogok. Akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras selama beberapa jam, 2 batang pohon di Kecamatan Padang Utara tumbang dan menimpa rumah warga. Anggota BPBD Kota Padang memotong pohon tumbang yang menimpa atap rumah warga di Jalan Bunda 5, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara. Setiap bagian pohon dipotong menjadi bagian kecil agar mudah dipindahkan. Sebelumnya, 2 pohon jenis tram besi ini tumbang karena terhempas angin disertai hujan yang turun selama beberapa jam sejak Rabu pagi. Akibat kejadian ini atap rumah rusak berat dan beruntung penghuni rumah tidak ada yang terluka. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya keributan terjadi saat mahasiswa coba hentikan kendaraan rombongan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang melintas ketika unjuk rasa. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pemirsa.
Telitilah saat membeli rumah atau tanah, pastikan lahan tersebut tidak dalam kasus sengketa. Ya, ini seperti yang terjadi di Jakarta Timur saat belasan warga perumahan Taman Duren Sawit menolak eksekusi paksa lahan yang dilakukan petugas hingga nyaris terlibat baku hantam. Warga tak mau pindah karena merasa membeli rumah secara sah. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas tak terhindarkan saat eksekusi lahan 2.000 meter di perumahan Taman Duren Sawit, Jakarta Timur berlangsung. Hingga Rabu petang, situasi masih panas. Para pemilik rumah bertahan menolak eksekusi yang akan dilakukan petugas terhadap lahan tempat rumah mereka berdiri. Warga mengaku terkejut saat tiba-tiba datang surat untuk mengosongkan rumah dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Agustus tahun lalu. Setelah kita lihat ternyata itu atas sengketa antara pemilik lahan di sini sebelumnya kepada PT Altan, developer perumahan Taman Duren Sawit ini. Dan kami ini benar-benar tidak tahu dan kami tidak tersangkut paut dengan perkara awal. Tercatat ada 14 rumah dengan sertifikat hak milik yang dikantongi warga yang termasuk dalam lahan sengketa dan akan dieksekusi. Di Jakarta Pusat, proses eksekusi sebuah rumah mewah di Jalan Tambak, Menteng juga berlangsung ricuh. Selain terjadi saling dorong antara petugas dengan pihak penghuni rumah, kedua belah pihak nyaris baku hantam. Situasi kian panas saat petugas menjebol pertahanan warga yang memblokade pintu gerbang. Petugas kepolisian lalu mengamankan sejumlah orang dari lokasi karena dianggap menghalangi proses penegakan hukum dalam kasus sengketa tanah ini. Hingga Rabu petang, polisi tampak terus berjaga di lokasi untuk menghindari bentrokan dan upaya pendudukan paksa rumah. Muhammad Subadri Arifki dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, gelombang aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Sebagian berlangsung tertib, tapi beberapa diiringi ketegangan antara massa pengunjuk rasa dengan petugas keamanan. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Aceh berakhir ricuh Rabu siang. Kericuhan berawal saat para mahasiswa mencoba membobol pagar. Massa mahasiswa kocar-kacir setelah mobil meriam air datang. Petugas juga menghalau pengunjuk rasa dengan gas air mata. Tak puas, sejumlah mahasiswa lalu melakukan aksi membakar karangan bunga. Dalam aksi ini, petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga sengaja memancing keributan. Di Lumajang, Jawa Timur, aksi bakar ban mengawali aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD setempat Rabu siang. Pengunjuk rasa kesal karena tak satu pun anggota dewan menemui mereka. Sempat memblokade jalan utama. Setelah sekitar 1 jam, massa pengunjuk rasa nekat menerobos barikade petugas dan pagar gerbang masuk, lalu menduduki kantor DPRD. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD untuk menolak kenaikan harga BBM diwarnai kericuhan. Massa mahasiswa terjebak aksi saling dorong dengan petugas. Pengunjuk rasa lalu merobohkan gerbang kantor DPRD dan merangsek masuk menduduki halaman kantor wakil rakyat tersebut. Mereka meminta DPRD mendesak pemerintah untuk menurunkan kembali harga BBM. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sementara itu, aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Palembang juga berujung ricuh. Keributan terjadi saat mahasiswa mencoba menghentikan kendaraan rombongan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang melintas ketika unjuk rasa berlangsung. Iring-iringan kendaraan rombongan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sedang bertolak ke Jakarta berusaha dihadang massa yang menggelar unjuk rasa di Simpang 4 Caritas Palembang Rabu siang.
Petugas keamanan pun bergerak cepat, berusaha menghalau mahasiswa yang hendak memblokade jalan. Akibatnya kericuhan pun tak terhindarkan. Meski demikian, selang beberapa menit, rombongan Wapres dapat melanjutkan perjalanan. Buntut aksi ini sebanyak 18 mahasiswa yang diduga sebagai provokator diamankan petugas kepolisian. Ya, sebagaimana ketentuannya yang ada dan surat pemberitahuannya, kami memfasilitasi dan mengamankan adik-adik yang ingin menyampaikan pendapatnya, aspirasinya tentang kenaikan BBM, yaitu di kantor gubernur. Ternyata mereka melakukan kegiatannya di tempat yang lain, yang justru menimbulkan gangguan bagi masyarakat lain. Mereka mengadakan orasi di Simpang 4 Caritas yang arus lintasnya luar biasa kepadatannya. Sebelumnya dalam kunjungan kerjanya di Palembang, Wapres Ma'ruf Amin juga mempersilahkan unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM digelar untuk menyampaikan aspirasi. Ya, demo tentu bagian daripada demokrasi, tetapi yang kita harapkan tidak anarkis, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kegaduhan. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui mahasiswa mengaku tidak berniat menghentikan rombongan Wapres. Para pendemo yang diamankan hingga kini masih menjalani pemeriksaan di unit pidana umum Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Iya, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, Kementerian Perhubungan mengumumkan kenaikan tarif sejumlah moda angkutan umum. Ya, selain tarif angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP kelas ekonomi, tarif ojek online juga naik. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat resmi menetapkan tarif baru ojek online pada Rabu siang. Selain menaikkan biaya jasa batas atas dan batas bawah, biaya jasa minimal juga naik dengan tarif di tiap zona daerah yang berbeda-beda. Pemerintah juga menurunkan biaya sewa penggunaan aplikasi yang dikenakan kepada para pengemudi ojek online. Dari sebelumnya 20% potongan menjadi 15%. Keputusan terkait tarif baru ojek online ini berlaku efektif mulai 10 September mendatang. Untuk terbitnya per tanggal sekarang, tanggal 7 September. Jadi 7 September ditambah 3 hari, tanggal 10 atau 11.00 ya, 10.00 itu sudah berlaku tarif baru. Jadi 3 hari setelah keputusan ini. Kementerian Perhubungan juga mengumumkan kenaikan tarif angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP kelas ekonomi Rabu sore sebesar 34%. Dari sebelumnya Rp119 per penumpang per kilometer menjadi Rp159 per penumpang per kilometer. Selain itu tarif batas atas dan juga batas bawah naik yang besarnya tergantung wilayah. Kita ke informasi selanjutnya, Bareskrim Polri telah memeriksa Putri Chandrawati dan ART Susi menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada Rabu malam. Sementara itu, Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Kombes Pol Agus Nurpatria sebagai anggota Polri atas keterlibatannya dalam menghalangi penyidikan kasus Brigadir Yosua. Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Polri kembali menggelar sidang kode etik profesi Polri atas kasus merintangi penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sidang kali keempat obstruction of justice dengan terperiksa Kombes Pol Agus Nurpatria, Kepala Detasmen A, Biro Paminal Divisi Propam Polri, digelar selama 18 jam dengan 14 saksi. Satu saksi diantaranya, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Paminal Propam Polri yang turut digali keterangannya di TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Komisi Sidang Etik memutuskan Kombes Pol Agus Nurpatria dengan sanksi etika perbuatan tercela dan sanksi administrasi dipecat dengan tidak hormat atau PTDH dari institusi Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat
atau PTDH dari anggota kepolisian. Telah dibacakan putusan oleh Hakim Komisi Sidang Kode Etik, pelanggar KBP ANP mengajukan banding. Hingga kini, Komisi Kode Etik Polri telah memecat tidak dengan hormat atau PTDH 4 tersangka obstruction of justice, yakni Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Sementara itu, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Susi selaku ART menjalani pemeriksaan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan terkait perkara obstruction of justice di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan hasil pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan merupakan materi penyidikan dan akan diungkap di persidangan oleh penyidik. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai dimintai keterangan oleh KPK pada Rabu malam. Anies diperiksa selama 11 jam terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam gelaran Formula E Jakarta. Usai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK selama 11 jam terkait adanya dugaan korupsi dalam gelaran Formula E, Gubernur Anies Baswedan keluar dari gedung KPK sekitar jam 8:30 malam. Anies akui menjawab seluruh pertanyaan seputar penggunaan keuangan dalam gelaran Formula E yang sudah digelar Juni lalu. Tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Sebelumnya Rabu pagi Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK. Gubernur DKI Jakarta ini datang sendiri dengan menenteng map berwarna biru. Ia diminta KPK menjadi saksi untuk mengusut dugaan korupsi di ajang Formula E yang digelar pada Juni lalu. Aparat Polres Ponorogo, Jawa Timur hingga saat ini belum menetapkan tersangka kasus penganiayaan hingga tewas Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Ya, sementara hari ini setelah mendapat persetujuan keluarga, makam korban rencananya akan dibongkar untuk dilakukan autopsi oleh tim forensik. Lantunan surah Yasin ini dibacakan Rusdi dan Soimah di atas pusara putra tercintanya Albar Mahdi ketika berziarah di TPU Selayur, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu siang. Soimah sesekali masih terisak tatkala mengingat kematian anaknya yang mengenaskan. Beberapa kalinya sebelum aku melangkah mengambil keputusan memohon keadilan, bismillah aku minta izin dulu dengan AA. Apakah langkah yang aku ambil ini benar? Apa tidak? Aku ingin kalau memang ini benar, aku minta doanya, aku minta ridhonya supaya hal ini tidak terjadi lagi dengan anak-anak yang lain di lembaga pendidikan manapun, bukan hanya di pondok, tapi tidak terjadi dengan yang lainnya, cukup di anak aku, baik. Selain berdoa, Rusdi dan Soimah juga terus memperjuangkan keadilan bagi anaknya dan berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini. Rencananya hari ini akan dilakukan autopsi terhadap jasad korban setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Sementara itu, usai melakukan olah TKP, polisi mengamankan barang bukti antara lain becak, minyak kayu putih, air mineral, dan tongkat yang sudah patah. Terakhir, polisi menyita CCTV dari IGD rumah sakit yang ada di lingkungan pondok. Sementara sampai saat ini status kedua santri yang diduga melakukan penganiayaan masih sebagai saksi. Keduanya sudah dikeluarkan dan diserahkan ke orang tuanya. Menurut Kapolres Ponorogo, meski alat bukti sudah terbilang cukup, namun pihaknya masih menunggu gelar perkara untuk bisa menentukan tersangkanya. Kenapa sih dan untuk proses untuk penentuan tersangka itu menunggu apa kira-kira? Karena sudah alat bukti, sudah apa yang kurang apa? Karena memang kita harus melakukan tahap ya, di mana kita pemeriksaan, kita gelarkan, baru kita naikkan status. Jadi walaupun sudah kita periksa alat bukti, tapi kita harus melakukan tahap selanjutnya. Dalam perkembangan yang sama, tim penyidik sudah memeriksa 16 orang saksi.
Kasus ini berawal dari kegiatan kemah santri pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2022 lalu. Sejumlah santri mendapat penganiayaan dari seniornya karena ada peralatan yang hilang. Yanuar Ikhrom dan Dirgo Suyono melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan dan Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan bangunan liar semi permanen yang berada di kawasan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat dibongkar paksa aparat Satuan Polisi Pamung Praja. Pembongkaran dilakukan lantaran bangunan tersebut nekat menggunakan jalan umum untuk berjualan. Aparat Satuan Polisi Pamung Praja membongkar bangunan semi permanen yang ada di sepanjang Jalan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat, lantaran nekat menggunakan jalan umum sebagai tempat berjualan hingga area dapur warga. Selain melanggar Perda Nomor 8 tentang ketertiban umum, keberadaan puluhan bangunan liar tersebut juga menyebabkan akses jalan di lokasi terganggu. Program kegiatan hari ini program Rabu Tertib yang merupakan kegiatan tingkat kota, Satpol PP tingkat kota Jakarta Pusat. Target hari ini apa? Target hari ini semua yang menurut Perda 8 melanggar, kita lakukan penataan secara persuasif dari sepanjang Jalan Tanah Tinggi 1A. Pembongkaran ini diapresiasi sejumlah warga yang mengaku senang lantaran akses jalan di lokasi kembali normal dan dapat dilintasi kendaraan. Wow, kumuh banget. Motornya bajai lewat nggak bisa. Bajai nggak bisa lewat, jadi motor doang yang bisa lewat. Tapi seharusnya bisa ya? Bisa, harusnya. Tapi banyak bubuk-bubuk yang di pinggiran ini pada dibangun sendiri. Usai dibongkar, petugas akan melakukan pengawasan agar kawasan tersebut tak lagi dikuasai oleh bangunan liar yang mengganggu ketertiban umum. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Puluhan rumah serta ruko di Balikpapan, Kalimantan Timur hangus dilalap si jago merah. Api yang awalnya terlihat di tengah perkampungan membesar dengan cepat sehingga membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan amukan si jago merah yang melalap puluhan rumah dan ruko di Pandansari, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur Rabu sore. Api yang membesar dengan cepat membuat warga panik karena kebakaran itu terjadi di permukiman padat penduduk yang sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu. Agak lama pemadamannya karena bahan materialnya itu memang ada juga ada kain apa segala juga ada pemakaian padam karena di depannya bengkel, di belakangnya juga kain. Api pertama kali terlihat di salah satu rumah warga yang berada di tengah perkampungan. Kebakaran kemudian meluas dan menghanguskan ruko di tepi jalan. Awalnya di tengah. Terus habis itu kita nggak sempat bantuin, biarkan aja. Modalnya belum datang, lambat kan? Jadi kita biarkan aja itu sampai keluar ini Pak ya? Iya. Untuk mengungkap penyebab kebakaran, petugas akan memeriksa tempat kejadian setelah dilakukan pendinginan di kawasan tersebut. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, kondisi ruas jalan utama menuju objek wisata Pangalengan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat macet parah hingga sejauh 5 km. Kemacetan itu disebabkan karena adanya perbaikan jembatan Cisangkui sehingga jalur utama ditutup sementara hingga 1 November mendatang. Kemacetan panjang terjadi di sejumlah titik ruas jalan utama menuju objek wisata Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu siang. Antrian panjang terparah terjadi di Jalan Raya Banjaran Ciherang yang mengular sejauh 5 km. Tak hanya ruas jalan utama, kemacetan juga terjadi di jalur alternatif seperti Pamengpeuk maupun Ciherang. Banyaknya kendaraan yang melintas di jalur tikus dengan kondisi jalan yang sempit, membuat kemacetan di jalur alternatif tak bisa dihindari. Bahkan ratusan kendaraan terjebak kemacetan hingga tak bergerak sama sekali. Kemacetan parah ini terjadi lantaran ada perbaikan jembatan Cisangkui sepanjang 30 meter. Perbaikan jembatan ini rencananya akan rampung pada 1 November mendatang, sehingga ruas jalan utama ditutup sementara. Meski demikian, sosialisasi terkait pengalihan arus dinilai cukup minim, sehingga membuat arus lalu lintas dan aktivitas warga terganggu.
Dari Ciwidey Pengalengan. Mau ngirim apa? Ini mau benerin ini mobil. Lambat sih. Lambat ya. Ada sosialisasi nggak Kak? Tahu nggak sebelumnya ini perbaiki jalan? Nggak tahu. Baru kesini soalnya. Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Cisanggu ini rencana kita 2 bulan Pak. Rencana penutupan dari tanggal 1 September sampai 1 November. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala, kita berusaha untuk secepat mungkin di 1 bulan kita selesai. Bagi masyarakat terutama dari arah Jakarta yang hendak ke Pangalengan, bisa mengambil rute keluar tol Buah Batu untuk selanjutnya melewati Dayakolot, Bale Endah hingga masuk ke Banjaran. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga melibatkan asisten rumah tangganya, rumah seorang selebgram di Koja, Jakarta Utara dibobol maling, termasuk berangkas berisi uang senilai sekitar 700 juta rupiah. Informasinya usai jeda bersama rekan saya Utri Farza sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, seorang pria yang kedapatan sedang mencuri motor di depan sebuah warung di Banyuwangi babak belur dihajar warga. Pria itu diduga beberapa hari sebelumnya juga melakukan aksi pencurian serupa di tempat berbeda. Belasan warga meringkus pria yang kedapatan mencuri sepeda motor milik seorang petani di desa Karangdoro, Banyuwangi, Jawa Timur Rabu siang. Geram melihat aksi kejahatan, belasan orang itu tak kuasa menahan emosinya sehingga terduga pelaku babak belur di amuk massa meski sebelumnya sempat berupaya melarikan diri. Dari tangannya disita sepeda motor milik korban serta kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan di Mapolsek Tegalsari, terungkap selain mencuri sepeda motor korban yang terparkir di sebuah warung di Tegalsari, ternyata pria itu beberapa hari sebelumnya juga pernah melakukan aksi kejahatan serupa di wilayah lain. Nah, kemudian setelah kita kembangkan di sini, ternyata pelaku tersebut pernah melakukan juga pencurian yang sama, yaitu 1 unit sepeda motor di wilayah Bangrejo. Ya, kemudian kita koordinasi dengan Bangrejo. Setelah kita cek memang betul di Bangrejo terjadi pencurian sepeda motor tersebut. Akhirnya kita koordinasi untuk Bangrejo juga melaksanakan penyidikan terhadap pelaku ini. Untuk mengungkap rangkaian aksi kejahatan yang dilakukannya, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kediaman selebgram Dara Arafah di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dibobol maling. Ironisnya, asisten rumah tangga selebgram itu diduga sebagai otak pencurian. Inilah sebagian aksi para pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV. Mencuri berangkas milik selebgram Dara Arafah di Koja, Jakarta Utara. Tampak sang asisten rumah tangga berinisial M diduga ikut menggotong berangkas dan memasukkannya ke dalam sebuah minibus bersama 2 pelaku lainnya. Para pelaku diduga beraksi saat di rumah tersebut hanya ada ibu dari Dara Arafah yang sedang sakit. Pelaku mengambil 1 dari 2 berangkas yang berada di kamar di lantai 2. Dari berangkas yang diambil terdapat uang tunai mencapai 700 juta rupiah. Usai berhasil menjalankan misi pencurian, sang ART yang baru bekerja selama 3 bulan langsung meminta untuk berhenti bekerja dari rumah tersebut. ART aku bawa kabur berangkas aku itu tanggal 4 kemarin. Itu berangkasnya posisinya ada di kamar. Terus dia ngelakuinnya tuh jam 6 sore pas maghrib. Terus aku baru sadarnya itu berangkas aku nggak ada di rumah tuh pas tanggal 6 jam 12. Terduga ini sudah izin untuk tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Dan CCTV yang ada di dalam rumah sempat dirusak juga sehingga kami mungkin menggunakan bantuan dari CCTV dari rumah-rumah tetangga. Peristiwa pencurian yang diduga dilakukan ART ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polres Jakarta Utara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta.
Ulah geng motor semakin meresahkan. Di Bandar Lampung, geng motor merusak sebuah warung menggunakan senjata dan batu. Sementara di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, seorang pelanggan warung kopi menjadi korban aksi begal komplotan geng motor. 4 pelanggan di warung kopi Kampung Sasak 3, Tambun Selatan ini kaget ketika seorang pelaku memasuki warung dan mengancam mereka dengan celurit. Seketika ponsel dan dompet seorang pelanggan warung pun dirampas pelaku yang langsung kabur naik motor bersama rekannya. Diduga kedua pembegal itu adalah komplotan geng motor di Bekasi. Warga pun meminta aparat kepolisian rutin berpatroli pada malam hari untuk mencegah tindakan kriminalitas. Sementara di Bandar Lampung, sekelompok geng motor merusak warung nasi uduk dan lontong yang ada di Jalan Samratulangi, Kedaton. Para pelaku datang dengan membawa senjata tajam, kayu, dan batu. Akibat ulah geng motor, kaca etalase dan peralatan dagang rusak. Pemilik warung langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita digerebek suaminya sedang bersama pria lain di dalam kamar indekos di Pindrang, Sulawesi Selatan. Pria yang didapati bersama istri orang itu diduga adalah seorang oknum polisi. Inilah kegaduhan di sebuah rumah indekos di Jalan Serigala, Pindrang, Sulawesi Selatan, ketika seorang pria menggerebek istrinya yang kedapatan bersama pria lain. Namun, pria yang diduga polisi berpangkat bintara itu melarikan diri melalui pintu samping. Keluarga sang wanita mendapati sepeda motornya tertinggal di rumah indekos itu. Sementara di dalam kamar indekos didapati topi serta seragam polisi. Tak terima dengan perilaku oknum polisi tersebut, suami wanita itu lalu mengadukan sang bintara ke Polres Pindrang. Sekarang yang bersangkutan, oknum anggota yang berinisial J lagi dilakukan pemeriksaan ya, di ruang propam, dan propam dari Polda pun turun untuk membackup melakukan pemeriksaan. Sebagian anggota kita di lapangan untuk melihat, mencari, mengumpulkan fakta-fakta. Bila terbukti melakukan pelanggaran etik kepolisian, oknum bintara itu dapat terkena sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Sesosok jasad pria ditemukan warga mengambang di aliran sungai Bogowonto, Purworejo, Jawa Tengah. Di Gresik, Jawa Timur, sesosok mayat juga ditemukan tewas membusuk di dalam tas yang tergeletak di pinggir jalan desa hingga menggemparkan warga. Jenazah Eli Prasetyaningsih, warga Yosol, Wilangan, Lumajang ditemukan tewas membusuk di pinggir jalan di desa Geluran Peloso, Kabupaten Gresik. Penemuan jenazah perempuan paruh baya ini sempat menggemparkan warga desa. Selain tergeletak, kondisi jasad korban juga cukup memprihatinkan karena terbungkus dalam tas besar. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk diotopsi. Dari hasil olah TKP, korban diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka sayatan di bagian tubuhnya. Polisi menduga korban dibunuh di tempat lain dan dibuang di pinggir jalan untuk menghilangkan jejak. Kami saat ini sedang menunggu otopsi, kami sedang menunggu dokter, namun hasil visum luar ada luka sayatan di kaki sebelah kiri, kurang lebih panjangnya 15 cm. Untuk penyebab kematian kami belum bisa memastikan karena kami masih menunggu hasil otopsi. Sementara di Purworejo, Jawa Tengah, warga juga digemparkan dengan ditemukannya jasad pria yang tewas mengambang di aliran sungai Bogowonto. Aparat yang sudah berada di lokasi langsung mengevakuasi jasad pria yang masih mengenakan pakaian lengkap ini. Diketahui korban bernama Sutopo, warga desa Cangkrep, Purworejo. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk melanjutkan penyelidikan, termasuk untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Apakah terdapat tanda kekerasan di tubuh korban? Tim Liputan melaporkan. Tersangka pembunuhan remaja putri di Pesawaran, Lampung akhirnya ditangkap polisi. Motif pembunuhan berawal dari tersangka yang takut jika foto tidak senonohnya yang berada di ponsel korban disebarkan ke media sosial. Kasus pembunuhan remaja putri di perkebunan karet Desa Kalirejo, Pesawaran, Lampung akhirnya terungkap Rabu dini hari.
Tersangka yang ditangkap di rumahnya mengakui seluruh perbuatannya saat dibawa ke TKP pembunuhan. Pemuda ini lebih dulu memperkosa korban sebelum akhirnya membunuhnya. Korban dianiaya hingga tewas dan ditusuk dengan pecahan botol. Motif pembunuhan ini berawal dari tersangka yang ingin merampas ponsel korban. Hal ini dilakukan lantaran tersangka kerap mengirimkan foto tidak senonohnya dan takut disebarluaskan oleh korban ke media sosial. Korban ini, di handphone korban itu terdapat gambar-gambar yang tidak senonoh di antara dua, karena udah kenal-kenalan gitu, saling membujuk, ya kan, merayu-rayu, akhirnya mereka saling berkomunikasi melalui media sosial, chat-chatan. Nah, ini ada gambar-gambar yang tidak senonoh yang milik si tersangka, sehingga tersangka takut disebar gitu. Jenazah korban ditemukan pada Selasa pagi oleh seorang petani. Lokasi pembunuhan dengan rumah korban pun hanya berjarak sekitar 500 meter. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran, Lampung. Terdakwa kasus kekerasan seksual yang juga motivator, Julianto Eka Putra, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang. Pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia itu dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada siswinya. Motivator Julianto Eka Putra yang duduk di kursi pesakitan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Malang secara daring Rabu siang. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menjatuhkan kepada pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia itu dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda 300 juta rupiah. Julianto juga wajib membayar restitusi kepada korban sekitar 44 juta rupiah. Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswi di sekolah tersebut. Terkait putusan ini, kuasa hukum Julianto menyatakan banding. Kepada terdakwa utama itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kasus kekerasan seksual yang menjerat terdakwa Julianto Eka Putra bulan Juli lalu menjadi sorotan lantaran penahanan yang dilakukan setelah 19 kali ia menjalani persidangan. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Malang mengeluarkan penetapan penahanan atas permintaan jaksa karena terdakwa dinilai melakukan intimidasi terhadap saksi korban. Dampak kenaikan harga BBM, harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya bersama Nurul Cinta sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, sebuah pesawat latih milik TNI Angkatan Laut jatuh di Selat Madura Rabu pagi saat menggelar latihan dengan kapal perang di jajaran Koarmada 2. Pencarian terhadap korban dan pesawat latih itu langsung dilakukan. Video ini merekam detik-detik sebelum pesawat latih berjenis G-36 Bonanza T-2503 dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Madura, tepatnya di alur pelayaran barat Surabaya Rabu pagi. Pesawat masih terpantau mengikuti latihan pertahanan pangkalan dan terbang di atas dermaga ujung Koarmada 2. Markas Besar TNI Angkatan Laut Rabu siang membenarkan jatuhnya pesawat latih tersebut saat tengah melakukan latihan dengan unsur KRI di jajaran Koarmada 2. Pesawat take off pukul 8:45 pagi dari Bandara Juanda, lalu hilang kontak pada pukul 8:55 atau 10 menit kemudian. Pesawat tersebut mengalami suatu gangguan kemungkinan masuk laut dan tenggelam. Sampai saat ini, tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Hingga Rabu malam, penyebab jatuhnya pesawat yang diterbangkan pilot Lettu Laut Yudhistira Eka Permadi dan co-pilot Letda Laut Dendi Kresna Bakti tersebut belum diketahui.
Sementara itu, seorang warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur mengaku sempat melihat saat pesawat latih tersebut oleng lalu terjun ke perairan Selat Madura. Pesawatnya tuh udah mulai oleng kayaknya, Pak. Itu warnanya apa, Pak? Sekitaran abu-abu. Abu-abu. Olengnya nggak gimana? Muter-muter? Enggak, ini langsung turun gitu ya. Oh gitu. Iya. Sempat terdengar ledakan nggak? Enggak, belum. Cuma bunyi mesin tuh udah mulai kasar kayaknya. Hingga Rabu petang, pihak TNI Angkatan Laut terus melakukan pencarian terhadap pesawat dan korban. Sejumlah kapal perang terpantau menuju lokasi jatuhnya pesawat di alur pelayaran Barat Surabaya. Tercatat 13 KRI, 1 KAL, 1 tim Kopaska, dan 1 tim penyelam berikut 2 helikopter diterjunkan dalam proses pencarian yang dipimpin langsung Pangko Armada 2 dan Komandan Guspurlako Armada 2. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sebuah bengkel ban yang berada di tepi jalan di Kampar Riau terbakar. Sementara di Padang, Sumatera Barat, kobaran api menghanguskan satu bangunan masjid. Petugas damkar Kota Padang yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak meluas. Kebakaran ini menghanguskan satu bangunan masjid yang berada di perumahan Taman Citra Berlindo, Padang, Sumatera Barat. Diduga, api pertama kali muncul dari plafon masjid. Para pekerja yang saat itu sedang melakukan renovasi masjid berusaha memadamkan api namun tidak berhasil. Lama pemadaman lebih kurang ada 30 menit, jadi ada 5 armada kita kerahkan dan ada sekitar 25 personil. Diduga belum tahu ya, nanti pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Sementara itu di Desa Sungai Pinang, Kampar Riau, asap tebal memumbung tinggi akibat sebuah bengkel tambal ban yang berada di tepi jalan terbakar Rabu siang. Banyaknya tumpukan ban bekas membuat api sulit dipadamkan. Untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan. Kita nanti lakukan penyelidikan apa penyebab dari kebakaran tersebut. Bila pemadam kebakaran dari Kecamatan Kota Tambang sudah datang memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok semakin terasa di kalangan masyarakat. Kaum ibu terpaksa mengurangi jumlah pembelian kebutuhan pokok lantaran sejumlah komoditas di pasar juga mengalami kenaikan. Di Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah, salah satu yang mengalami kenaikan cukup drastis, yakni harga cabai merah yang dijual hingga Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp30.000, kini dijual Rp45.000 per kilogram. Tidak hanya cabai dan bawang yang mengalami kenaikan, namun hampir semua komoditas sayur mayur juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 hingga Rp7.000. Selain jasa angkutan barang yang naik, imbas harga BBM, harga sayur mayur juga dipengaruhi cuaca yang buruk. Kondisi yang sama juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Kenaikan terjadi pada cabai merah keriting dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini menjadi Rp90.000 per kilogram. Untuk bawang merah naik Rp4.000 dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram, kini menjadi Rp36.000 per kilogram. Bawang putih juga naik Rp4.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Konsumen terutama kaum ibu mengeluhkan kondisi ini dan terpaksa mengurangi volume pembelian kebutuhan pokok. Jadi semua harga ikut naik juga, sembako juga ikut naik, semua harga-harga kayak cabai gitu juga jadinya ikut naik juga sih. Ibu menyiasatnya gimana? Ibu mengurangi jumlahnya pembelian atau gimana? Ya biasanya gitu, jadi masaknya ya sekarang semuanya dikurangin, nggak maksudnya kayak pembelian untuk daging-daging gitu juga kita jadi ganti lah, jadi masaknya jadi telur, jadi terus kayak sayur-sayurannya juga tiap hari jadinya saya bikin menu harian gitu.
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Harga kedua jenis BBM ini kedepannya akan mengikuti perubahan harga pasar minyak dunia. Banyak juga yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa? Ya pasti ya kita turun. Ya, cuman yang mesti diingat, apa yang dilakukan pemerintah hari ini itu mengurangi subsidi. Jadi Pertamax, Pertalite, Solar yang dijual pun masih ada subsidinya. Nah, kalau nanti harga minyak dunia mungkin sekarang 95, turun ke 75, berarti apa? Pertamax akan harga pasar. Itu jadi bisa aja turun. Tapi apakah Solar dan Pertalite itu nanti harga pasar? Ya nggak bisa, subsidi. Itu. Nah ini kadang-kadang persepsi dari masyarakat ya dibanding-bandingkan. Kenapa negara ini lebih murah, negara itu lebih murah, masih menghasil minyak mayoritas gitu kan. Kalau kita udah impor. Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menggantikan almarhum Cahyokumolo. Pelantikan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan mengambil sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Abdullah Azwar Anas menggantikan posisi mendiang Cahyokumolo yang meninggal dunia akibat komplikasi infeksi paru-paru 1 Juli 2022 lalu. Sementara itu Azwar Anas dipilih Presiden karena pertimbangan rekam jejak prestasinya yang bagus. Dengan seluruh-seluruhnya. Soal Anas ini kan track record-nya jelas. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat. Saya langsung lihat ke sana saat itu. Inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mall. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Ini track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas. Sebagai Menteri Pan-RB, beberapa target prioritas harus dikerjakan oleh Azwar Anas, seperti keterlibatan birokrasi untuk menangani kemiskinan, stunting, dan penyelesaian target penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Azwar Anas juga dituntut menyelesaikan target 3 digitalisasi, yakni struktur, kultur, dan kompetensi di lingkungan aparatur sipil negara. Ahmad Hadiin melaporkan dari Jakarta. Kita jeda sejenak, akses jalan desa tidak bisa dilalui kendaraan. Seorang ibu yang akan melahirkan harus ditandu warga ke puskesmas. Informasinya usai jeda berikut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Seorang ibu yang hendak melahirkan di Desa Bengkaung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terpaksa harus ditandu oleh warga. Ya, hal tersebut dilakukan lantaran akses jalan di desa mereka tidak bisa dilalui kendaraan. Beginilah perjuangan warga Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, saat menandu seorang ibu hamil bernama Susilawati yang hendak melahirkan. Lokasi puskesmas yang berjarak 3 km dari desa sayangnya tidak bisa dilalui mobil ambulans. Jalanan yang terjal dan licin terpaksa harus dilalui rombongan itu. Menggunakan tandu darurat yang dibuat dari sarung dan bambu, warga bergantian menandu Susilawati. Dipakai kain tiga biji, lepas itu ditaruhkan bambu, lepas itu dipikul secara berganti-ganti rame-rame. Kegigihan warga membuahkan senyum manis di raut wajah Sabirin. Sang istri dan buah hatinya selamat meski dengan tindakan operasi sesar.
Namun karena telat mendapatkan penanganan medis, kini bayi mereka harus dirawat sementara di rumah sakit. Saya sendiri suruh dia kasih saya. Tanda tahan sakitnya. Warga berharap pemerintah daerah bisa membuatkan akses jalan yang layak serta adanya pelayanan kesehatan di wilayah mereka. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Soccer lover, kita beralih ke informasi lapangan hijau. Timnas Indonesia U19 telah tiba di Surabaya dan akan menjalani laga kualifikasi Piala Asia U20. Ya, menariknya tim asuhan Shin Tae-yong kembali akan berjumpa Vietnam yang jadi musuh bebuyutan dalam beberapa tahun terakhir. Tim nasional Indonesia U19 siap berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya mulai 14 September mendatang. Sebanyak 28 pemain serta jajaran ofisial, termasuk tim pelatih yang dikomandoi Shin Tae-yong, telah tiba di Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu siang. Tim Garuda Nusantara tiba seminggu lebih awal dari laga perdana agar bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan dan cuaca di Surabaya. Sebelumnya, tim Garuda Nusantara telah menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 25 Agustus hingga 6 September lalu. Dari 36 pemain yang dipanggil saat itu, kini tersisa 28 pemain yang akan berjuang untuk memperoleh tiket ke Piala Asia U20 yang akan digelar di Uzbekistan. Sejumlah pemain andalan di Piala AFF lalu masih menghiasi skuad Garuda Nusantara seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan Hoki Caraka. Tim Garuda Nusantara diharapkan dapat tampil apik di kualifikasi Piala Asia U20 seperti yang diperagakan di Piala AFF U19 lalu. Kala itu, tim Merah Putih menuai catatan manis, tak terkalahkan dan menjadi tim tersubur sepanjang turnamen dengan 17 gol. Namun sayang, Indonesia gagal melangkah ke babak semifinal setelah tersingkir akibat kalah head-to-head kontra Vietnam dan Thailand. Tim Liputan melaporkan. Indosiar, rumah sepak bola Indonesia, saksikan kualifikasi AFC U20 Asian Cup yang akan berlangsung di Uzbekistan tahun 2023 mendatang mulai 14 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif di Indosiar dan juga video. Ya, pemirsa, pekan ke-9 BRI Liga 1 akan dibuka dengan duel big match antara sang pemuncak klasemen Madura United menghadapi Bayangkara FC. Jelang duel sengit tersebut, Madura United justru dibayangi rekor buruk karena tak pernah menang atas Bayangkara di 5 pertandingan terakhir. Duel antara Madura United kontra Bayangkara FC akan menjadi laga pembuka di pekan ke-9 BRI Liga 1. Pertandingan yang diprediksi akan berjalan sengit ini akan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamalengan, Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis sore. Tuan rumah tentu berambisi meraih poin penuh untuk mengamankan posisinya di puncak klasmen sementara. Laskar Sapekerap saat ini mengoleksi 19 poin, hasil dari 6 kemenangan, sekali imbang dan sekali menelan kekalahan. Meski berada dalam tren positif, namun menghadapi Bayangkara bukanlah perkara mudah bagi Beto Gonçalves dan kolega. Pasalnya, Madura United tak mampu menorehkan kemenangan atas The Guardians di 5 pertandingan terakhir. Sementara di kubu Bayangkara FC, performa inkonsisten juga kerap melanda skuad asuhan Widodo Cahyono Putro di BRI Liga 1 musim ini. The Guardians yang di musim-musim sebelumnya mampu bersaing di papan atas klasmen, kini harus tercecer di peringkat 14 klasmen sementara dengan 8 poin dan baru membukukan 2 kemenangan. Kami sudah mempersiapkan beberapa hal, terutama psikis pemain dan tentunya menjaga kebugaran pemain. Yang terpenting kami datang ke sini, kami punya motivasi untuk bisa mendapatkan poin di Pamekasan. Nama-nama seperti Yosef Ezejari, Dendi Sulistiawan, dan Wahyu Suboseto diprediksi masih akan menghiasi trio barisan depan The Guardians. Kombinasi ketiganya nyaris tak tergantikan dari starting line up Bayangkara FC yang telah menghasilkan 6 gol. Bukan tidak mungkin keberadaan 3 pemain tersebut bisa saja menghadirkan mimpi buruk bagi Madura United di kandangnya sendiri. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar mendukung vaksinasi booster yang diselenggarakan oleh PT KAI Daop 6 Yogyakarta bersama sejumlah pihak terkait. Ya, 500 paket sembako dibagikan untuk membantu ekonomi warga peserta vaksinasi di Stasiun Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Sukses menyelenggarakan vaksinasi booster di Stasiun Tugu Yogyakarta, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama PT KAI Daop 6 Yogyakarta serta DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia DIY ingin mengulang sukses yang sama. Dalam kegiatan kali ini, vaksinasi booster merah putih dan pemeriksaan kesehatan gratis digelar di Stasiun Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Uniknya, vaksinasi digelar di rel klinik atau kereta api klinik milik PT KAI. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, hingga jumlah peserta mencapai 491 orang. Peserta vaksin mendapatkan booster jenis Pfizer. Kita menggunakan rel klinik, yang mana rel klinik ini adalah salah satu sarana kereta api untuk berkontribusi juga bagi masyarakat di sekitar stasiun. Jadi bisa kita mobilisasi sesuai agenda dan kebutuhan yang ada. Kerjasama vaksinasi booster ini dalam rangka memperingati HUT ke-77 PT KAI, sekaligus sebagai upaya untuk bangkit lebih cepat dan melayani lebih baik. Selain sebagai syarat pelaku perjalanan, vaksinasi dilakukan untuk mensukseskan target nasional vaksinasi tahap ketiga. Tahu dari internet kemarin, dan ada warga yang menginformasikan vaksin booster gitu. Untuk SCTV Indosiar kami ucapkan terima kasih atas bantuannya yang diberikan kepada seluruh warga. Dalam kesempatan ini, YPP memberikan 500 paket sembako bagi peserta vaksinasi, serta pengganti transport petugas vaksin. Kegiatan serupa akan terus didukung YPP SCTV Indosiar, karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak hernia, donor darah, dan juga hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Ya, dan usai Fokus pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Utri Farza, kami berdua pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.